Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaih. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Yang saya hormati masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali bersama saya dalam dakwah pada hari ini. Mari kita sama-sama song-song Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji yang kemungkinan itu pada tanggal 29 Juni kalau tidak ada perubahan dari pemerintah. Ini kita akan memperingati Hari Raya kedua umat Islam di seluruh permukaan bumi. Jadi pada hari raya itu kita disunatkan bagi yang mampu itu berkorban. Jadi berkorban itu artinya masing-masing satu orang itu menyembelih dalam satu ekor sapi, itu ada 7 orang. Ini meneladani. Jadi keistimewaan dalam perayaan Hari Idul Adha atau Hari Raya Haji disebut juga dengan Hari Raya Idul Kurban. Ini adalah kita meneladani daripada Nabi Ibrahim yang sangat mencintai Allah melebihi dari segala-galanya. Beliau sangat cinta itu dengan adanya pembuktian ketika beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mimpinya untuk mengorbankan anak beliau yang satu-satunya itu dari istri beliau yang kedua, yaitu Siti Hajar yang bernama Ismail. Ketika itu masih kecil sekali, mungkin kalau sekarang ini seperti umuran 7 tahunan atau 8 tahunan. Jadi sekitar anak-anak SD kelas 2 mungkin ini Ismail pada saat itu, yang pada waktu menginginkan anak ini, Nabi Ibrahim itu berjuang demikian kerasnya dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa. Lalu Siti Hajar, Siti Sarah, istri beliau yang pertama itu mengizinkan mengambil istri pada asisten rumah tangganya. Kalau zaman sekarang asisten rumah tangga. Jadi Siti Hajar lalu itu lahirlah Ismail alaihissalam. Waktu itu masih belum menjadi nabi. Nah, jadi keteladanan ini yang dicontohkan dalam Hari Raya Idul Adha. Keteladanan yang kedua adalah keteladanan kesolehan Nabi Ismail. Jadi waktu kecil dia sudah rela ketika ayahnya mengucapkan, "Wahai Ismail, ayahanda ini bermimpi 3 kali mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyembelih kamu. Bagaimana nak ini?" Si Ismail ini langsung aja mau tanpa menolak sedikit pun. "Wahai ayahanda, kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berulang-ulang, maka silahkan aja." Nah, jadi kejadian itu terjadi pada 10 Zulhijjah. Ini adalah sejarah tonggak awalnya Hari Raya Idul Adha ini, Hari Raya Haji ini. Jadi bagi yang berhaji ini wajib nih, kayaknya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban barang 1 tahun sekali, karena haji atau sudah berumrah itu kan dianggap mampu. Jadi yang dianggap mampulah yang
yang diperintahkan, yang disunatkan untuk berkorban tadi. Kalau tidak mampu, kadang akan jadi masalah. Jadi kan bagi kita yang tidak mampu, rakyat kebanyakan awam itu kan malah kita dapat untung dari hari raya haji atau hari raya Idul Adha, dapat satu bungkus daging kurban biasanya di mana dia tinggal di kampung itu. Nah, wahai muslimin muslimat di seluruh permukaan Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya Idul Adha atau hari raya haji ini yang dapat diambil hikmahnya atau keteladanan yang mengandung keistimewaan adalah, pertama, kita dapat meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebut dalam Al-Quran atau oleh ulama ini adalah bapaknya para nabi, karena melahirkan nabi-nabi dari Ismail. Jadi Ismail itu menurunkan para nabi-nabi. Nah, jadi sepanjang zaman, jadi sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kan Nabi Ismail. Ismail kan anaknya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim disebut oleh ulama adalah bapaknya para nabi. Kemudian keteladanan yang kedua dari hari raya Idul Adha ini, keistimewaannya adalah kita dapat meneladani ketakwaan Ismail alaihissalam, kemudian kesolehan, kebaktiannya kepada orang tua, bakti kepada orang tua, sangat taat, sangat cinta kepada orang tua. Jadi kalau pernah dengan ikhlas langsung dia menerima. Nah, ini kemudian keistimewaan yang ketiga adalah keistimewaan yang paling utama, yaitu keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau kada sekaya orang lain pada waktu itu, jadi haji yang pertama dengan Khadijah, kemudian haji yang kedua tetap dia beliau dapat berhaji. Jadi mencontohkan beliau mampu berhaji, dan ini haji yang kedua. Jadi beliau melaksanakan haji itu haji yang kedua. Jadi kekayaan beliau tuh berhaji. Jadi berhaji sampai 2 kali. Kemudian kekayaan beliau juga memiliki istri-istri yang solehah. Jadi istri-istri yang solehah yang sangat taat kepada beliau. Inilah keteladanan daripada Idul Adha, Idul Haji, Idul Kurban yang sangat utama tadi. Jadi sangat utama, pertama keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan yang kedua adalah keteladanan daripada Nabi Ibrahim yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keteladanan yang ketiga adalah keteladanan atau keistimewaan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, demikianlah keistimewaan dalam rahasia Lebaran Idul Adha, sehingga kita juga walaupun Idul Adha ini dikatakan orang itu idul hari raya haji, tapi kita semua memperingatinya karena kita punya Rasul di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tinggal di kota Mekah, yang tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, di kota Mekah selama 13 tahun. Beliau adalah seorang pemimpin utama daripada dunia. Jadi pemimpin utama daripada dunia, rahmatal ilam alamin. Jadi pemberi rahmat, kemudian juga pemberi syafaat kepada umatnya beragama Islam. Jadi Allah memberikan semacam keistimewaan kepada Rasulullah, semacam kelebihan. Jadi hak, ibarat dalam kehidupan dunia itu hak prerogatif. Nah, ini keistimewaan, beberapa keistimewaan. Nah, karena kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah kita sangat yakin ya bahwa Rasulullah itu akan memberi syafaat kepada kita sebagai umatnya. Jadi yang paling istimewa adalah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam cerita ungkapan peristiwa Idul Adha atau Idul Haji. Jadi kemudian keteladanan Nabi Ibrahim karena sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, walaupun masih kecil dia sangat cinta kepada orang tuanya, dia sangat bakti, tetapi juga tetap dalam pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah, ya Allah Subhanahu wa taala, dan kepadamu aku hanya memohon pertolongan.
Jadi mari kita songsong bersama-sama dengan gembira, dengan bahagia Hari Raya Idul Adha atau Idul Haji yang akan diperayakan di seluruh dunia, kemungkinan besar pada tanggal 29 Juni seandainya tidak ada perubahan. Nah, kemudian juga kita harus mempersiapkan apa-apa yang seperti kita lakukan pada Idul Fitri, misalnya harus mencari pakaian yang terbersih, yang terbaik, tidak harus membeli, tidak harus yang baru. Kemudian pagi-paginya juga yang penting bersih. Kemudian yang paling indah yang kamu miliki, yang muslimin dan muslimat miliki, yang paling bagus, yang paling indah, yang paling bersih. Kemudian juga kita berwangi-wangi, mandi hari Idul Adha seperti biasa, sunat hukumnya menurut ulama. Kemudian berangkat ke masjid atau ke langgar yang terdekat, ke musala yang terdekat, atau hanya sholat berjamaah di rumah atau sendirian, itu nanti pagi harinya. Ini adalah hukumnya sunat muakkad, jadi sunat yang diutamakan. Jadi sebagian besar sudah mewakili, kalau kada satu-satunya melaksanakan sholat Idul Adha ini, maka semua satu kampung itu dapat dosa. Ini hukum daripada sholat sunat muakkad tadi. Jadi perwakilan daripada beberapa manusia itu sudah dapat pahala semuanya. Tapi sebaiknya kita semua ikut sholat tadi, kecuali bagi yang wanita mungkin berhalangan kan di rumah. Kemudian kita juga disunatkan, dianjurkan seandainya di rumah kita buka TV, kita buka radio, mendengarkan khutbah daripada Idul Adha itu nantinya Idul Haji. Jadi Idul Adha, Idul Haji, Idul Kurban bukan milik orang yang berhaji aja, bukan milik orang yang berumrah, tapi milik daripada semua umat Islam. Makanya hari raya umat Islam itu punya hari raya dua, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha tadi. Demikian apa yang ulun sampaikan. Jadi nanti kita sebentar lagi akan menyongsong hari raya Idul Adha dengan gema takbir itu sebanyak-banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la wahai muslimin dan muslimat. Dan juga jangan lupa pada malam hari raya Idul Adha, pada paginya juga kita dianjurkan banyak-banyak berdoa, karena menurut ulama doa yang begitu banyak dipanjatkan pada hari raya Idul Fitri atau di hari Jumat atau di malam Jumat itu makbul menurut penjelasan ulama. Jadi kita turuti aja apa yang menjadi anjuran daripada ulama tadi, karena ulama itu sama dengan juga disebut itu halifahnya Rasulullah. Dahulu kan Rasulullah yang berdakwah, sekarang kan ulama yang berdakwah, baik ulama laki-laki maupun ulama yang wanita. Demikian apa yang ingin sampaikan. Saya sudahi dengan ucapan mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.